Hari ini kita akan belajar kembali kebenaran firman Tuhan. Kita itu kebanyakan lebih seneng ngelihat kesalahan orang, lihat kelemahan orang daripada ngelihat kesalahan kita. Kita lebih suka nuduh orang lain tidak berkenan, berdosa, punya kelemahan, punya kekurangan, dibanding kita mengkoreksi diri kita sendiri. Kalau kita ini sudah terbiasa melihat kesalahan orang lain dan lupa melihat kekurangan diri sendiri, akhirnya kita menjadi orang yang tukang kritik. Kita merasa benar, merasa hebat, padahal diri kita ini bukan siapa-siapa. Kita akan lihat di Yohanes pasal yang ke-8, mulai ayat yang pertama. Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun pagi-pagi benar, ia berada lagi di bait Allah. Ini pagi-pagi benar. Ini kita mesti ngikutin Yesus. Tiap hari dia menyendiri dengan Tuhan. Dia pergi ke bait Allah. Tetapi karena dia itu punya otoritas, kuasa, dan urapan yang manifest di dalam hidupnya, banyak orang datang kepadanya. Nih, pagi-pagi benar berada lagi di bait Allah dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Ayat yang ketiga, maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah. Ini orang kalau sudah merasa pintar, merasa benar, merasa takut akan Tuhan, merasa bisa pelayanan seperti orang Taurat, seperti orang Farisi ini, kalau kedapatan orang berzina, ditaruh di depan, suruh menghakimi. Kita ini kalau merasa paling hebat, pinter sendiri, dan merasa paling benar sendiri, akhirnya kita itu jadi orang yang punya kelakuan yang busuk dan jahat sebenarnya di hadapan Tuhan. Kita suka melihat kesalahan orang lain, kita suka melihat kekurangan orang lain, tapi susah melihat diri sendiri. Ayat yang keempat, lalu berkata kepada Yesus, Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apa pendapatmu tentang hal itu? Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia. Ada beberapa orang, kapan hari saya ketemu orang, sukanya menjebak saya dengan pertanyaan-pertanyaan untuk mencari kelemahan saya untuk menjatuhkan. Ya puji Tuhannya saya nggak terlalu respon. Kalau orang-orang model kayak begitu selalu cari kelemahan kita. Memang ada orang-orang di sekitar kita yang cari kekurangan kita, kelemahan kita. Sebenarnya mereka nggak tahu isi hatinya apa. Mungkin aja ngiri, bisa jadi. Atau mungkin dia belum bertobat yang jelasnya. Tapi kita nggak perlu tanggapin, kita cukup diam saja, liatin aja. Nggak perlu diresponin kalau ada orang yang nuduh, fitnah, segala macam. Kalau kita benar di hadapan Tuhan, kita diam aja. Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tapi Yesus membungkuk lalu menulis dan jari-jarinya di tanah. Nanti kita bahas ya lain kali. Kenapa Yesus menulis, apa sih sebenarnya Yesus di tanah itu? Ayat yang ke-7. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melempar batu kepada perempuan itu. Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang. Mulai dari yang tertua, akhirnya tinggal Yesus seorang diri dan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata, hai perempuan, di manakah mereka? Tidakkah seorang menghukum engkau? Bayangkan, kalau kalian ini tidak berdosa, benar-benar nggak mendapati hidupmu berdosa, lempar dulu batu yang pertama. Bayangkan, ternyata setelah perkataan itu, pergilah mereka demi seorang, mulai dari yang tua, karena yang muda merasa benar. Orang kadang baru kenal sedikit aja udah merasa hebat, ngerti firman sedikit merasa hebat. Ini yang orang tuanya untung sadar diri, mungkin udah banyak kesalahan, banyak dosa, dia mau pergi. Tapi yang muda, dia pergi belakangan. Hari ini berapa banyak kita suka ngelihat kesalahan orang lain tanpa mau melihat diri sendiri. Padahal dalam diri kita ini sendiri banyak kekurangan, kelemahan. Kita ini masih manusia daging. Kita masih sering bikin kesalahan dan dosa kok. Kita belajar firman bukan untuk menghakimi orang lain. Saya khotbah bukan untuk menghakimi Bapak Ibu. Saya ngajar khotbah untuk supaya Bapak Ibu ngerti kebenaran. Saya belajar firman bukan menghakimi orang lain. Bapak Ibu belajar firman bukan untuk menuduh orang lain, menghakimi pasanganmu, ngecek kekurangannya, kelemahannya, dia hidup dalam dosa atau hidup dalam kebenaran. Nggak perlu seperti itu. Justru kita harus taruh hati kita ini sepenuhnya di hadapan Tuhan. Kita taruh hati kita sepenuhnya di hadapan Tuhan. Supaya ketika kita belajar kebenaran, kita dibukakan pengertian yang baru dan hidup kita diubahkan. Tapi banyak orang belajar firman, ngerti firman sedikit saja sudah merasa ngerti seluruh Alkitab.
dan berhak menghakimi orang lain karena dia merasa benar, merasa kudus, merasa suci, merasa dengar suara Tuhan, sehingga dia bisa ngomong sembarangan dan menghakimi orang lain, bahkan menghakimi hamba Tuhan. Nuduh yang tidak-tidak, seperti yang dia mau, seperti yang dia inginin. Kita ini panggil Tuhan bukan untuk menuduh orang lain, untuk menghakimi orang lain, untuk lebih pintar dari orang lain. Kita dipanggil untuk menjadi serupa segambar dengan Tuhan kok. Makanya orang yang suka menghakimi orang lain pasti hubungannya dengan Tuhan itu tidak beres. Kalau orang itu hubungannya dengan beres, hubungannya dengan Tuhan beres, pasti hatinya berubah, sikapnya berubah, kelakuannya berubah. Sekarang buka di Mazmur 17 ayat yang ketiga. Bila engkau menguji hatiku, memeriksanya pada waktu malam, dan menyelidiki aku, maka engkau tidak akan menemui suatu kejahatan, mulutku tidak terlanjur. Tuhan selidikin hati kita kok. Kita yang harusnya selidikin hati kita sendiri. Jangan buru-buru suka menghakimi dan menuduh orang lain. Kita coba koreksi hati kita aja. Makanya semakin orang itu mau belajar mengkoreksi hatinya di dalam, pasti karakternya berubah, cara pandangnya berubah, tindakannya berubah. Kalau kita ini jarang melihat kedalaman diri dan suka melimpat ke orang lain, kita jadi orang yang hipokrit. Jadi orang yang gampang sekali merendahkan orang lain, memandang orang lain itu hina. Bahkan kita nggak punya bagian untuk melakukan seperti itu. Ujung dari kehidupan kita akan ngawur dan sembrono sekali. Di Mazmur 44 ayat yang ke-21, masakan Allah tidak akan menyelidikinya karena ia mengetahui rahasia hati. Oh, Tuhan tahu rahasia hati kita. Kita transparan di hadapan Tuhan. Kita sendiri aja sering tutupin. Kita tutupin dengan kelakuan dan sikap, dengan perbuatan yang kelihatannya rohani, padahal rusak, ngawur, dan bejat. Kita banyak lakukan aktivitas agamawi, tetapi pada praktek kehidupan kita tidak mencerminkan bahwa kita orang-orang yang mengasihi Tuhan. Kalau kita sungguh mengasihi Tuhan, ya kita melakukan kebenaran, hidup kita pasti berubah. Kamu datang ke gereja, rajin ibadah, pagi, siang, sore, dan malam, tapi kelakuanmu busuk dan jahat, mulutmu kotor dan najis. Kamu suka menghakimi, menuduh orang lain salah, tapi kamu nggak mau koreksi hatimu sendiri, kamu sebenarnya jahat di mata Tuhan. Orang-orang model kayak begini ya, ini orang yang sering maitin orang lain. Kalau ngomong ketus dan nyakitin, merendahkan. Gampang menilai orang menurut cara pandangnya sendiri. Dengerin baik-baik. Harusnya kita menjadi orang yang bijaksana. Orang yang bijaksana itu menimbang, mengukur, melihat kedalaman batinnya. Selama ini apa yang dilakukan, apa yang diperbuatnya sudah benar apa belum? Sudah menjadi berkat dan sudah menjadi berkenan di hadapan Tuhan atau belum? Tapi kalau orang ini jarang menilai dirinya sendiri, itu orang jadi ketusnya. Orang jadi sembrono dan serampangan. Tuhan ngerti kok isi hati kita sampai kedalaman batin. Kita nggak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Di Amsal 20 ayat 27, roh manusia adalah pelita Tuhan. Roh manusia adalah pelita Tuhan yang menyelidiki seluruh lubuk hatinya. Powerful nggak nih? Roh manusia itu adalah pelitanya Tuhan yang akan menyelidiki seluruh lubuk hatinya. Loh, mana bisa kita bersembunyi dari hadirat Tuhan? Mana bisa kita lari dari hadapan Tuhan? Mana bisa kita jauh dengan Tuhan? Roh manusia kita adalah pelitanya Tuhan, dan Tuhan selidikin sampai kedalaman batin kita. Apakah kita menjadi orang yang di mulut beda, di hati berbeda, dan akhirnya kita coba menutupin semua kejahatan dan dosa kita dengan semua kegiatan yang kelihatannya rohani, padahal itu hanya kamuflase, hidup penuh drama. Orang yang suka ngoreksi orang lain, kalau orang suka mereksi orang lain, berarti dirinya paling benar, dirinya paling hebat, dirinya paling pintar. Kalau tanpa dia nggak akan berhasil. Kalau tanpa dia nggak akan bisa sukses. Tanpa dia nggak bisa sanggup melakukan segala sesuatu dengan baik. Makanya dia merasa paling berjasa, merasa paling berkuasa, merasa paling penting. Dan ujungnya kalau sudah seperti itu merendahkan orang lain, nganggap orang lain nggak penting. Akhirnya ngapa? Ngomongnya kasar, ngomongnya nyakitin, ngomongnya melukai. Bukan menjadi berkat, malah jadi kutuk buat orang lain loh. Jadi batu sandungan buat orang lain loh. Kita ini kalau merasa sudah seperti itu, ya bertobat, balik kepada Tuhan, masih ada kesempatan untuk berubah dan bertobat kok. Makanya saya bilang, orang itu kalau kenal Tuhan, sampai ke kedalaman hatinya pasti berubah. Cara ngomongnya, cara bersikapnya, tindakannya pasti berubah. Tapi kalau orang ngaku kenal Tuhan, tapi kelakuanmu tambah nyakitin, merendahkan, melukai orang lain, kamu belum berubah. Kamu masih ngikutin keinginan daging dan hawa nafsu. Berapa banyak orang yang sampai gampang menilai hakimi orang lain. Istri yang gampang nuduh, menghakimi, sok minterin, bawel, cerewet, dan lain sebagainya. Suaminya sampai nggak tahan bisa gugat cerai loh. Karena nggak tahan hidup dengan perempuan yang model kayak begitu. Suami pun juga begitu.
Kalau mulutnya kasar, jahat, perlakuannya buruk, merendahkan, nggak menghargai istrinya juga enak juga lama-lama. Kita ini menjadi orang yang harus bijaksana, ngikutin apa yang Tuhan mau. Tindakan kita itu harus selaras dengan firman, sejalan dengan firman. Bukan mau kita sendiri, bukan kita bertindak seenak kita sendiri. Jangan gampang mengkoreksi orang lain. Koreksi hatimu loh. Gak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Amin. Di Amsal 20 ayat 27. Roh manusia adalah pelita Tuhan yang menyelidiki seluruh lubuk hatinya. Sampai salah-salah tersembunyi di dalam hati kita, Tuhan juga ngerti, Tuhan tahu. Amin. Yeremia 17 ayat yang ke-10, perhatikan baik-baik. Aku Tuhan yang menyelidiki hati dan menguji batin. Tuhan yang tahu hati kita. Dia nguji batinmu untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Nah, coba sekarang kita ini yang sudah ngaku kenal Tuhan, yang sudah dengar khotbah ribuan kali, udah ketemu pendeta, kenal pendeta, tumpangi tangan pendeta, kasih persembahan, berapa banyak kita sudah semakin menyerupai Yesus Kristus atau malah jadi orang yang kritik? Saya nggak berpikir kalau orang itu ngaku cinta Tuhan, ngaku ngerti kebenaran, ngakunya memiliki hubungan intim dengan Tuhan, tapi kerjaannya memaki orang lain, menuduh orang lain, memfitnah orang lain, ngoreksi kehidupan orang lain. Buat apa gunanya? Justru harusnya kita banyak mengkoreksi hati kita yang kedalaman batin kita ini sungguh benar supaya didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Bukan kita semau kita sendiri. Bukan kita bertindak seenak perut kita sendiri. Nah, kita mengklaim diri kita ini paling benar, paling suci, dan paling berkenan di hadapan Tuhan. Orang itu semakin kenal Tuhan, hidupnya pasti berubah. Pasti berubah. Jangan suka ngoreksi kelemahan orang lain. Kalau orang lain punya kelemahan, memang harus, kalau mempunyai otoritas untuk ngomong-ngomong dengan baik, dengan bijaksana. Bukan harus menuduh, memaki, dan merendahkan. Terlebih lagi kita harus koreksi hati kita. Bukankah kita ketika kita datang kepada Tuhan, kita harus koreksi sampai kedalaman batin kita. Benar nggak hari ini posisiku di hadapan Tuhan? Benar nggak ucapanku sepanjang hari ini? Aku ngomong menyakitin orang lain nggak? Sepanjang hari ini aku nyakitin suamiku nggak? Sepanjang hari ini aku nyakitin istriku nggak? Nyakitin anak-anakku nggak? Apakah sepanjang hari ini mulutku ngomong kebaikan, berkatin orang lain? Atau malah kerjaan yang gerutu, ngomel, dan memaki-maki? Kalau kita sudah terbiasa memaki-maki, sudah terbiasa hidup dalam dosa, kita akan nuduh orang lain melakukan dosa juga, padahal orang lain enggak. Banyak orang menuduh orang lain seperti yang dia lakukan, padahal dia sendiri sebenarnya enggak ngerti orang lain, apa yang orang lain lakukan. Orang itu kalau udah terbiasa hidup di dalam dosa, hidupnya ngawur, hidupnya sembarangan, enggak mau belajar koreksi diri. Hari ini berapa banyak orang yang gagal? Orang pernikahannya gagal, ya koreksi hatimu. Selama ini gagalnya kenapa? Kamu membangun hubungan dengan pasanganmu itu gagal kenapa? Apa terlalu egois, terlalu benar sendiri, terlalu hebat sendiri, terlalu pintar sendiri, merasa kudus, suci, dan tak bercacat celah, dan pasanganmu yang paling hina dan berdosa, dan paling tak berkenan di hadapan Tuhan, sehingga kamu bisa ngomong sembarangan dan serampangan? Coba kita mau koreksi hati kita sampai kedalaman batin ini. Jangan jadi orang yang gampang sekali mengkritik dan merendahkan orang lain. Kalau orang lain gak suka sama kita, kalau orang lain gak suka sama kita, kita menjalankan kebenaran, it's okay. Tapi kalau orang lain itu kebanyakan gak suka dengan kita karena sikap kita, perlakuan kita, ucapan kita, dan tindakan kita, kita ya ada yang salah. Harus diperbaikin itu. Harus berubah dan bertobat. Koreksi sampai hatimu. Kalau kita kerjaannya berantem di mana-mana, diketemukan siapapun gegeran. Kerja di kantor ribut dengan bosnya, dengan teman sekerjanya, dengan pegawainya ribut, dengan istrinya ribut, dengan anaknya ribut. Dipertemukan dengan siapapun, ribut gak cocok karena dirinya merasa paling sempurna. Hati-hati kalau engkau merasa sempurna. Dan orang merasa sempurna membanggakan dirinya loh. Ini semua ini aku kerjakan, kalau tanpa aku gak bisa. Kalau engkau udah ngomong kayak begitu, engkau jadi kritikus. Banyak orang kepahitan dengan sikap dan perbuatanmu. Kalau engkau merasa nih, ini semuanya gara-gara aku nih. Ini kalau gak ada aku, ya aku gak bisa. Aku harus berbuat ini, aku harus berbuat itu. Semuanya keputusan di aku. Padahal juga enggak juga. Kamu hanya merasa penting aja. Kita itu kalau udah merasa penting buat diri kita sendiri, kita akhirnya merendahkan orang lain. Orang lain dianggap gak penting, gak berguna. Padahal kita diciptakan jadi manusia yang saling mendukung, saling menopang satu dengan yang lainnya. Gak ada manusia itu individual, bisa hidup sendiri. Butuh orang lain kok. Saya pun
butuh istri saya yang selalu berdoa dan menopang saya, mendampingin saya kemanapun saya pergi, kemanapun saya, apa yang saya lakukan dan berbuat. Saya itu butuh istri saya sebagai pasangan yang menopang dalam pekerjaan pelayanan Tuhan, bahkan dalam bisnis dan usaha. Nggak ada orang yang bisa sendiri. Saya ini bisa kayak begini gara-gara kekuatan saya sendiri. Kamu sombong, kamu angkuh. Nggak heran orang nggak suka sama kamu. Nggak heran orang sebel ngelihat kelakuanmu. Kenapa? Karena kamu merasa hebat dan orang lain nggak hebat. Padahal orang lain juga banyak yang hebat. Belajar merendahkan hati di hadapan Tuhan. Makanya seringkali kita lupa dengan diri kita sendiri. Kita seneng ngelihat kekurangan orang lain. Sekarang kita mau belajar lihat kekurangan kita. Kita lihat kelemahan kita apa. Kita mau lihat sampai ke kedalaman batin kita. Ada yang nggak benar, Tuhan izinkan. Cabut sampai ke akar-akarnya. Tuhan bentuk, Tuhan proses, Tuhan matikan daging kita. Supaya hidup kita semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Supaya hidup kita semakin hari semakin menyenangkan hati Tuhan. Dan sehingga apa saja yang kita perbuat dan kita lakukan menyenangkan dan memuliakan nama Tuhan. Saya berdoa, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita hari ini, kita mesti belajar mengkoreksi terus sampai ke kedalaman batin kita. Supaya semakin hari kita didapati menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Jangan seperti orang Farisi. Merasa hidupnya benar, berkenan di hadapan Tuhan. Melakukan aktivitas agamawi. Dia ketika mendapati orang berzina. Dan anehnya yang diseretin hanya perempuannya. Loh. Berzina itu kan 2 orang. Nggak mungkin sendiri berzina itu. Pasti kalau nggak perempuan ya ada laki-lakinya, pasangan laki-lakinya. Kedapatan berzina, kenapa kok laki-lakinya nggak diseret? Kenapa perempuannya yang diseret? Dan dituduh dan harus, kalau perlu dilemparin batu, karena dia merasa yang benar. Ternyata, setelah Yesus ngomong, dia merasa juga paling berdosa. Terutama yang tua dulu pergi, karena dosanya merasa paling banyak. Baru yang muda terakhir. Kenapa kok begitu? Harusnya kita ini semakin kenal Tuhan, semakin kita berjalan dalam Tuhan, semakin ngerti kebenaran, kita tuh harus memiliki kerendahan hati. Hati kita itu semakin mirip Yesus harusnya. Bukan malah seperti iblis yang kerjaannya mendakwa, menuduh siang dan malam. Kalau kerjaan kita suka menuduh dan mendakwa pasangan hidupmu, mendakwa anak-anakmu, kamu gak jauh beda dengan iblis. Tapi Tuhan memberikan kekuatan. Dengerin baik-baik. Apapun yang pernah terjadi dalam kehidupan kita, mungkin hubunganmu yang sudah rusak, hancur dengan pasangan hidupmu karena kamu merasa benar, merasa pintar, gak mau koreksi diri selama ini, masih belum terlambat. Tuhan masih sanggup pulihkan hidupmu. Ada orang yang selalu ribut dan gegeran berantem ketika bertemu dengan orang siapapun juga. Kalau engkau itu koreksi hatimu dan belajar bertobat, berubah menjadi sama seperti Tuhan, karaktermu yang lama harus ditanggalkan. Kalau tidak, sampai kapanpun kamu bertemu dengan siapapun selalu berantem. Karena yang kamu lihat adalah kekuranganmu, yang kamu tonjolkan adalah kemampuan dan kehebatanmu sendiri. Memang kita kecenderungan daging kita itu menonjolkan, nih lo lihat aku dan pencapaianku. Nih lihat apa yang aku alami dan apa yang aku raih. Kamu lihat dong, aku nih sekarang nih hebat. Lihat dong, kamu mesti hormatin dan hargain aku. Kecenderungan daging manusia melakukan seperti itu. Dia lupa bahwa segala sesuatu yang dicapainya karena kasih karunia Tuhan. Kalau kita fokus pada diri sendiri itu sombongnya bukan main. Sombongnya bukan main. Jadi orang angkuh dan memandang sebelah mata dengan orang lain yang dianggapnya rendah, dianggapnya nggak penting bahkan. Kita merasa benar sendiri ketika kita melihat orang berdosa, melakukan pelanggaran dan dosa, kita cepat sekali menghakimi. Nuduh orang lain sesat. Dengerin baik-baik engkau yang gampang nuduh orang lain sesat. Koreksi hatimu, mulutmu yang jahat itu. Apa benar kita ngelihat seseorang itu sesat? Dengan kacamata Tuhan atau dengan kacamata pribadi kita bisa menuduh orang lain, mencap orang lain sesat. Toh kalau dia sesat, seandainya itu hamba Tuhan, diurusin Tuhan kok. Dia hambanya Tuhan. Kita nggak perlu pakai mulut kita untuk berkata-kata kotor dan melakukan perbuatan-perbuatan yang busuk dan jahat, menghakimi. Nggak perlu. Kita ini masih harus belajar berubah menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Mulutmu dipakai bukan untuk menghakimi dan menuduh, menilai buruk orang lain. Mulutmu dipakai untuk memberitakan kabar baik, supaya orang yang mendengarnya diberkati dan hidupnya diubahkan menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Amin. Koreksi hatimu selama ini. Kalau terjadi kegagalan, kehancuran, koreksi hati. Ada yang salah apa enggak? Kalau ada yang salah, berubah, diperbaiki. Kalau hari ini hidupmu babak belur, kacau terus,
hubungan dengan orang lain kacau dan berantakan. Coba cek karaktermu nih, sudah sesuai dengan firman Tuhan apa tidak, atau jangan-jangan karaktermu itu busuk, gampang tersinggungan. Perlu dikasih, perlu dihargain, perlu dihormati. Ketika orang ngomong sedikit nyinggung perasaanmu, kamu marah dan gak terima. Ada yang sakit itu di hatimu dan perlu dibereskan itu. Kita mau belajar ngoreksi hati kita. Koreksi hati kita masing-masing. Saya koreksi hati saya. Tuhan, kalau kau dapati ada hal yang najis, kau cabut sampai ke akar-akarnya. Jangan sampai aku jadi batu sandungan. Beresin hatiku. Kalau ada orang, kita ngelihat orang bikin salah di depan kita, kalau Tuhan berikan otoritas kita untuk ngomong sama dia, omongin dengan baik-baik loh. Dengan penuh hikmat loh. Gak boleh menuduh dan menyakitin. Tapi kalau kita ini gak punya hak, ada orang lain melakukan kesalahan, kita gak punya hak untuk ngomong, gak dikasih otoritas untuk ngomong sama dia, gak usah diomongin. Hanya membuat mulutmu tambah jahat di hadapan Tuhan. Buat apa kita mengotori mulut kita dengan perkataan-perkataan yang menyakit dan merendahkan? Wong kita ini dipakai Tuhan untuk memberkatin banyak orang, bukan untuk menghakimi orang lain. Stop melihat kekurangan orang lain. Dan stop melihat kekurangan pasangan hidupmu. Semakin kamu lihat kekurangan pasanganmu, engkau semakin sakit hati, semakin kesal, dan semakin pingin marah. Ketika ngelihat kekelemahan, kekurangan pasanganmu, ajak ngomong bareng, diseringin bareng, dibawa dalam doa. Bukan dihakimi. Kalau ada orang ngelihat orang lain bikin dosa, atau hamba Tuhan sedang melakukan dosa, tidak perlu kita ikut campur tangan untuk maki-maki, nuduh, dan lain sebagainya. Toh kamu juga banyak kekurangan dan kelemahannya. Perbaikin dulu. Kalau kita nggak punya koneksi, nggak dikasih otoritas sama Tuhan untuk ngomong sama hamba Tuhan itu, mungkin temuin atau empat mata, ngobrol. Nggak usah cawe-cawe menghakimi. Mulutmu nanti tambah nggak diberkati. Harusnya keluar dari mulut kita itu perkataan yang membangun, perkataan yang membangkitkan, perkataan kebenaran, yang membuat orang lain dibebaskan, membuat orang lain diberkati, membuat orang lain ngerti kebenaran dan diubahkan. Bukan perkataan yang keluar dari mulut kita, perkataan yang menyakitkan dan merendahkan orang lain. Hati-hati juga dengan postinganmu. Kalau engkau hari ini nggak ngomong lewat mulutmu, hati-hati juga dengan postinganmu. Postinganmu hanya untuk nuduh orang lain, menghakimi orang lain, atau kamu mau belajar koreksi hatimu sendiri. Saya berdoa, Bapak Ibu, kalau engkau rajin mengkoreksi hatimu, menyelidiki sampai hatimu, Tuhan juga koreksi hatimu. Kita juga harus koreksi hati kita. Lihat kelemahan kita di mana, kita bawa dalam hadirat Tuhan. Hidupmu pasti berubah, tindakanmu pasti berubah, kelakuanmu pasti berubah. Tuhan mau hidup kita berubah menjadi serupa, segambar dengan Dia. Semakin kita memberi hati kita, memiliki hubungan kedekatan dengan Tuhan, Tuhan koreksi sampai kedalaman batin kita. Yang busuk ditanggalkan, dibuang, dan kita mau bertobat, ngikut Tuhan. Ambil keputusan hidup benar hari ini. Jaga mulutmu, jaga hatimu, jaga sikapmu, jaga perbuatanmu, jaga tindakanmu, jaga keputusanmu. Jangan sampai menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Amin. Stop ngelihat kelemahan orang lain. Kalau ngelihat kelemahan orang lain, gak perlu diomongin. Doain dalam hadirat Tuhan. Gak perlu jadi bahan gosip. Doain dalam hadirat Tuhan. Serahkan dalam hadirat Tuhan biar orang itu mengalami kemenangan. Dan belajar koreksi hatimu. Sebelum kita tidur koreksi, sepanjang hari ngomong apa. Dan nyakitin berapa orang. Melukain banyak orang berapa. Enggak. Jadi batu sandungan apa tidak. Bikin dosa yang melukakan hati Tuhan apa enggak. Tiap hari koreksi. Sebelum tidur itu koreksi. Waktu kita datang kepada Tuhan, kita memiliki keberanian nyembah Tuhan. Bagi orang kalau koreksi hatinya, hidupnya kan pasti berubah. Hidupmu pasti berubah, kelakuanmu berubah, tindakanmu berubah. Jangan suka koreksi orang lain, koreksi dirimu sendiri, bawa dalam hadirat Tuhan. Biar Tuhan proses bentuk dan dijadikan menjadi orang yang berkenan dan melakukan kehendak Tuhan tepat seperti yang Dia mau. Amin. Ini tidak mudah, dengerinnya mudah sekali. Tapi kecenderungan kita suka menilai orang lain daripada menilai diri kita sendiri. Karena merasa diri kita ini benar dan hebat. Banyak orang nih, termasuk banyak hamba Tuhan suka menilai orang lain daripada menilai di hatinya sendiri. Buat apa? Kita ini bukan hakim. Kita juga bukan juri, kita juga bukan polisi dalam kekristenan. Kita adalah orang yang dikasihi Tuhan, anak-anak Tuhan dan hamba-hamba Tuhan. Harusnya semakin hari kita menyerupai seperti yang kita sembah, seperti yang kita layani. Sikapmu, tindakanmu, kelakuanmu berubah. Kau menjadi orang yang bisa mengendalikan diri dengan baik. Kalau mendapati orang bikin kesalahan dan dosa, kamu akan relax, enjoy, dan serahin sama Tuhan. Nggak buru-buru menghakimi dan menuduh orang lain.
bikin kesalahan ini dan itu. Tidak ada gunanya, tidak ada gunanya sama sekali. Hanya membuat engkau terjerat jatuh dalam dosa. Amin. Jangan merasa hebat, orang lain nggak hebat. Jangan merasa penting buat dirimu sendiri. Nanti kamu nggak bisa berdoa. Karena dikit-dikit kamu mesti lihat handphone, siapa yang hubungin saya. Semua orang harus cari saya, karena saya ini orang yang paling dibutuhkan. Nanti kamu nggak peduli Tuhan, nggak punya waktu untuk Tuhan. Dan jangan gampang menganggap orang lain goblok. Kita koreksi hati kita. Setiap orang diberikan hikmat pengertian pengetahuan. Jangan belajar merendahkan orang lain. Hargai, hormati. Kalau orang lain bikin kesalahan, doain. Kalau diberi kesempatan ngomong dengan baik dan bijaksana. Amin. Saya berdoa hari ini Tuhan mengkoreksi hatimu dan mengkoreksi hati saya. Supaya semakin hari semakin hidup kita berkenan di hadapannya. Menyenangkan hati raja segala raja. Amin. Ini firman agak pedas, tapi ini akan membuat matamu terbuka. Semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita berdoa. Bapak, terima kasih. Mulai hari ini kami melihat kemuliaan-Mu, bukan melihat kekurangan kelemahan orang lain dan kami menghakimi. Hari ini kami melihat kemuliaan-Mu, hadirat-Mu. Mata kami tertuju kepadamu, Yesus. Koreksi hati kami sampai kedalaman batin kami, bahwa kami terus hidup dalam kebenaran, hidup takut akan Tuhan dan hidup mengasihi Tuhan, hidup mencintai Tuhan, hidup menomorsatukan Tuhan. Kami materaikan firman-Mu dengan darah anak domba Allah. Biar firman ini nempel dalam hati kami, terpatri dalam loh batin kami, sampai firman ini jadi kehidupan Tuhan. Berkati setiap orang yang mendengar, berkati setiap orang yang mendengar firman ini. Kamu berdoa, mereka dibawa terus mengerti kehendak Tuhan, dihancurkan, diremukkan, didapati menjadi orang yang dikasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kamu berdoa orang yang sakit dan mengalami kelemahan tubuh oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus. Jadilah engkau tahir, jadilah engkau sehat. Dalam nama Yesus, kasih karunia, anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan melimpahi. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amen. And God bless you.